itu panjang, tapi saya bisa menyimpulkan terkait pertama kendala tikus ya. Waktu dulu itu kan belum ada dana desa, dan tikus itu orang itu memberi makan massal itu sendiri, sehingga tidak maksimal sendiri-sendiri ya, itu bab tikus. Sehingga kami di desa punya kebijakan dengan mungkin menyisihkan dana desa itu sedikit untuk ketahanan panganan. Di situ kita salurkan di pakan tikus massal. Alhamdulillah dengan adanya program tikus massal kemarin, Maduran bisa panen, bahkan yang namanya dimakan tikus sama tidak kan beda. Nah, kalau tikus tidak ada, meskipun itu ada sedikit, sehingga apa? Panennya itu bisa banyak. Bahkan kemarin sebelum ada tikus massal itu rata-rata itu dapat 6-7 kintal. Dengan adanya program tikus massal kemarin itu hampir tembus 1,2 kintal per bumi 100. Jadi kalau 1 hektar itu rata-rata 7-8 ton. Dari luas lahan pertanian. Kalau di desa kami itu sekitar 140 hektar itu untuk pertanian. Di sana ada 20 hektaran untuk tambak dan yang sisanya itu untuk pertanian. Dan alhamdulillah juga Mas, kami kemarin istilahnya dapat pulung, dapat rezeki. Rezekinya apa? Di Provinsi Jawa Timur, satu-satunya desa, kebetulan desa kami di Kabupaten Lamongan itu dapat program dari kementerian, dan desa kami itu dijadikan kampung pramalan. Nah, di kampung pramalan itu banyak sekali pelajaran Mas kemarin itu dari kementerian. Dari mulai ada sudep, ada tikus, kita diajarkan semua Mas. Nah, alhamdulillah kemarin kita dapat dampingan dan alhamdulillah juga hasilnya juga sangat memuaskan. Makanya hari ini kebetulan jenengan datang, kami ucapkan terima kasih kepada Kementerian Pertanian, terus Badan Penyuluhan Hama sampai KUPT, terima kasih atas dampingannya kemarin. Kenapa? Karena kemarin itu kan di desa-desa lain itu kan tidak bisa menanam karena kemarau panjang. Nah, di desa kami itu kan alhamdulillah dekat Bengawan Solo, sehingga waktu itu Pak Bupati di Pringgoboyo sempat di sana di Turi itu kan menyaksikan tanam langsung. Nah, kami juga ikut tanam langsung. Nah, namanya tanam langsung Mas, penyakit itu luar biasa. Sampai Kabupaten Lamongan kemarin kami juga dikasih program untuk tikus massal itu. Pak Kades mau nggak tikus massal? Alhamdulillah dikasih, jadi bisa berimbang program itu. Dan alhamdulillah kemarin juga panennya juga maksimal, meskipun ada beberapa penyakit yang memang luar biasa, baik itu wereng, tikus, dan alhamdulillah itu didampingi sehingga kita terprogram sebelum penyakit itu datang bisa istilahnya disiasati supaya bagaimana panen ini hasil. Alhamdulillah kemarin rata-rata itu 6-7 kintal, dan alhamdulillah juga harganya bagus, meskipun sedikit tapi harganya bagus karena tanam duluan gitu Mas. Kemarin 7.000 itu aja petani seneng luar biasa, dan kami berharap juga bertahankan aja 7.000 ini, jangan sampai turun ya. Kalau pembangunan desa namanya pembangunan itu bukan hanya pembangunan fisik Mas, kita juga membangun mental, kita membangun jiwa masyarakat, sehingga dengan dana desa itu banyak sekali yang kita bangun dari sosial, contohnya ada posyandu remaja, balita, lansia, terus ketahanan pangan, asman. Kalau bangunan fisik kemarin kita yang istilahnya yang utama kita pembangunan jalan rapat beton Mas. Di kampung itu kan ada yang sebagian rusak itu, nah kita kerjakan di sana, dan sebagian lagi ada pintu jam sawah untuk menanggulangi banjir biar bisa buka tutup gitu Mas. Terus terkait kita fokus bangunnya kemana ya, kita ingin membangun masyarakat yang sehat sejahtera itu Mas, tujuannya ke sana arahnya. Alhamdulillah sih Mas, inovasi di ibu selalu ada.
Kemarin kan kita belum ada SPPH, insya Allah tahun depan ini tadi kan Musdes diusulkan untuk SPPH, jadi nanti kita ada sekolah SPPH. Dan posyandu remaja kita itu dulu itu pertama kali posyandu yang ada di Desa Maduran, Kecamatan Maduran tuh, pertama kali sekali kita mendirikan posyandu remaja. Dan alhamdulillah dengan adanya program-program itu kan bisa membawa masyarakat ini lebih pandai, lebih bijak, lebih sehat gitu dengan program-program itu. Gitu. Kalau cerita panjang lagi Mas, kemarin itu kita akan dapat program itu kan lomba asman, lomba toga yang notabene kita itu mewakili Kecamatan Maduran. Kemarin itu hampir sampai kayak besar Mas. Banyak sekali murid-murid dari luar sekolah itu dibanding ke Maduran. Dan kenapa ada toga? Di sana kan ibu-ibu, kebetulan juga di Maduran ini ada asman Mas. Asman, terus ibu-ibu KWT, kelompok wanita tani itu bersatu berpadu mengerjakan apa? Tanaman toga di samping puskesdes itu. Untuk apa? Biar warga masyarakat atau desa yang lain studi banding Desa Maduran itu tahu, oh ini loh obat ini untuk apa. Sedangkan tanaman itu kan tidak perlu tanaman luas, ruang luas, cukup sedikit tapi bisa menghasilkan, bisa bermanfaat. Sehingga ibu-ibu KWT dan kelompok asuhan mandiri asman itu punya inisiatif mengajarkan kepada ibu-ibu PKK, sehingga nanti harapannya bisa ditiru desa-desa yang lain. Bahkan di sana ada hidroponik kan, kemarin itu panennya bagus Mas itu. Nah itu kan bisa menghasilkan ibu-ibu PKK pendapatan itu, bahkan punya kas sendiri. Dan di situ juga ada kolam lele kan. Nah kita mau ke situ arahnya nanti biar ibu-ibu khususnya di Desa Maduran ini kan berkarya tanpa mengeluarkan biaya besar gitu loh. Pekarangan sedikit bisa maksimal, bisa dimanfaatkan gitu Mas. Alhamdulillah Mas ya, UMKM ya di Desa Maduran. Kemarin pertama kali itu mewakili di Bandung. KWT dan asmanya itu mewakili di Bandung. Itu kita ke Malang dapat pelatihan. Habis itu kembali. Alhamdulillah Bukades dengan getolnya itu. Apa yang dipasarkan? Di sana itu kadang-kadang lucu Mas, kalau saya membayangkan itu. Ada keripik gedebok. Ya, gedebok ini kan kalau dianggap masyarakat itu kan sampah. Tapi dengan kreatif ibu-ibu KWT itu bisa dikembangkan Mas. Bisa menjadi peyek. Sampai saya itu heran cicip. Masa iya sih gedebok bisa untuk keripik? Akhirnya saya cicip, loh kok enak gitu loh. Oh berarti ini pangsa pasar. Habis itu ada lagi cabai Mas, cabai itu dikeripik. Kadang-kadang anak-anak itu kan nggak suka makan cabai tuh. Nah itu sampai produk cabai itu dicari selanya gimana bisa menghasilkan. Kadang-kadang kalau cabai itu panen Mas itu tidak laku. Makanya ibu-ibu KWT itu, kelompok wanita tani itu punya inisiatif biar apa ya, bisa lain daripada yang lain. Habis itu ada beluntas, ada bunga telang, banyak sekali Mas kemarin yang dibawa, bahkan sampai bikin kuku ibu-ibu KW itu kemarin itu dipamerkan ke sana. Alhamdulillah pangsa pasar itu bagus. Dari beras mentik wangi itu bagus Mas. Cuman kami kendalanya itu kalau di masyarakat kami itu belum istilahnya organik full gitu loh. Masih ada ininya apa? Kimia, jadi setengah-setengah. Jadi kami belum keluar untuk memasarkan itu apa? Beras mentik wangi itu. Unggulan kami mestinya mentik wangi itu. Alhamdulillah sih Mas, kalau saya melihat kelompok-kelompok wanita tani ini sering dapat job. Ada pesanan gitu, sehingga apa? Bisa meningkatkan hasil pendapatan masyarakat itu sendiri Mas. Nah, yang penting kami itu sudah melakukan pemberdayaan, melakukan pembekalan, bahkan kami ikutkan untuk sekolah SLPHT kemarin itu ibu-ibu itu, sehingga berkreatif bisa membuat aneka ragam produk, baik pupuk, baik olah tanaman. Yang jelas kami juga berterima kasih kepada Bu Baida ya selaku pendamping desa di pertanian yang selalu mendampingi. Kalau dia dapat info dari luar itu langsung disalurkan ke desa kami. Alhamdulillah itu yang ini bagus sekali sih kita berkoordinasi dengan Pak Camat. Kenapa? Kalau desa tanpa ada camat tidak akan bisa jalan. Jadi alhamdulillah arahan beliau, Pak Kades siap ada program ini, kami selalu siap. Makanya
Alhamdulillah di desa kami itu lain daripada desa yang lain, apalagi desa kami ini kan sekaligus kecamatan Desa Maduran, sehingga harapan kami desa ini yang terbaik daripada desa-desa yang lain, seperti itu. Sesuai moto kami lah Mas, sebelum saya menjabat itu. Yang jelas saya kepingin, berharap dan mendoakan Maduran itu lebih baik, lebih makmur, lebih sejahtera. Itu Mas. Tetap semangat, tetap berkarya, dan jangan malas-malas. Ayo maju bersama.